Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil pemohon berkenaan dengan termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, secara hukum dalil akuo harus dikesampingkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon mengenai bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan lembaga kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. 1. Presiden telah melanggar TAP MPR nomor 11/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 4 dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon wakil presiden merupakan pelanggaran atas 1. Ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang 28 1999, serta 3. Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Terhadap dalil tersebut, termohon dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Adapun pihak terkait menyatakan bahwa dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan ahli Edward Omar Syarif Hirej bahwa terhadap dalil pemohon demikian, karena pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh pemohon akuo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position, dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung. Artinya jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 menghapus pasal 7 huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dalam kurung undang-undang pilkada, terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Meskipun putusan tersebut terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah, namun dengan telah dipersamakan antara rejim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh Mahkamah, relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil pemohon akuo. Di samping itu, terkait dengan ketentuan pasal 282 Undang-Undang Pemilu telah dicermati oleh Mahkamah tidak berkenaan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme. Jika yang dimaksudkan pemohon adalah ada kaitannya dengan kegiatan kampanye, telah ternyata undangan pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye.
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang 28 tahun 1999 dan pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden bersikap tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P36 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik,
Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo, sebab pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan intelijen Polri tersebut benar, iulah tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PHPU akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa P104 bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa mengenai bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162, Bawaslu mengajukan bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162 bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024, vide bukti PK 162. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara. Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Vide bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 161. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan inkasu Bawaslu dalam pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu
yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain, secara konseptual, gagasan kementerian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif. Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan